Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Kali ini Soma Channel akan berbagi cerita tentang asal-usul barongsai. Untuk teman-teman yang belum pernah menonton channel ini, perkenalkan, Soma Channel adalah kumpulan video tentang info karnaval budaya yang ada di seluruh daerah Kota Pati. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan bercerita tentang barongsai. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun. Catatan pertama tentang tarian ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Tiongkok, singa adalah simbol keberanian, stabilitas, dan keunggulan. Tarian tradisional memakai kostum yang menyerupai singa disebut pula sebagai tarian barongsai. Konon, tarian barongsai dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat, monster, hantu, roh-roh jahat seperti nian atau dalam bahasa Indonesia adalah monster yang takut dengan suara keras. Barongsai hadir sejak tahun 1900 tahun yang silam. Pertunjukan seni ini bermakna untuk mengusir hal-hal buruk yang akan terjadi. Ada beberapa versi tentang sejarah barongsai. Nian atau monster adalah versi yang paling populer di tengah masyarakat kita. Ceritanya diawali dengan Alkisah. Pada masa dinasti Qing, di sebuah wilayah di Tiongkok, ada monster yang mengganggu ketentraman penduduk setempat. Kehadirannya sampai-sampai menimbulkan keresahan dan ketakutan. Kehidupan masyarakat tidak bisa tenang dan selalu dihantui dengan monster yang menyeramkan tersebut. Siang dan malam masyarakat selalu terbayang-bayang akan munculnya monster yang sangat menyeramkan, yang sewaktu-waktu bisa memangsa mereka. Setiap rumah tidak ada pintu yang terbuka. Semua masyarakat mengunci rapat pintu mereka. Di tengah kepanikan masyarakat, tiba-tiba muncul hewan yang bernama singa yang menghalangi monster tersebut dan melindungi masyarakat yang ada di tempat itu. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara singa dan monster tersebut, hingga akhirnya monster itu kalah dan lari tunggang langgang. Singa itu pun pergi meninggalkan penduduk yang sudah merasa aman. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian masyarakat dibuat panik lagi dengan suasana yang sangat mencekam, karena monster yang dulunya kalah ternyata muncul lagi di tengah masyarakat. Ternyata monster itu merasa sakit hati dan berniat untuk membalas dendam. Tetapi masyarakat yang tidak tahu menahu, setelah tahu, masyarakat dilanda panik lagi. Mereka bingung, di mana singa yang dapat mengalahkan monster itu? Masyarakat selalu menanti munculnya singa penolong seperti biasanya. Tetapi singa penolong ini tidak muncul. Akhirnya mereka menciptakan kostum yang menyerupai singa penolong atau barongsai seperti yang sering kita saksikan saat ini. Dan akhirnya monster tadi benar-benar ketakutan. Dia trauma dengan kejadian yang dulu. Sekali lagi dia lari ketakutan, dan masyarakat pun sangat senang. Masyarakat berhasil menyingkirkan sang monster dengan bantuan barongsai ciptaan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut mendasari kenapa barongsai selalu hadir dalam perayaan Imlek. Kini mengusir monster diibaratkan dengan sebagai mengusir aura-aura buruk, aura-aura negatif yang ada di masyarakat saat ini.
ditambah dengan suara pukulan simbal, gong, gendang biasanya mengiringi adegan hidup dan atraktif tarian barongsai. Dan masyarakat pun percaya bahwa tarian singa adalah pertunjukan yang akan membawa keberuntungan bagi mereka. Oleh sebab itu, pada zaman modern ini, tarian singa itu tidak akan hilang. Tarian singa akan diadakan pada berbagai acara penting, di antaranya seperti pembukaan warung, pembukaan restoran, pendirian kelenteng, dan yang paling yang ditunggu-tunggu yaitu pada saat tahun baru Imlek. Pasti masyarakat, khususnya Indonesia, pasti akan melihat pertunjukan barongsai yang dimainkan oleh beberapa seniman barongsai sendiri. Kita berbicara tentang barongsai, secara umum ada dua jenis barongsai, yaitu singa utara dan singa selatan. Dalam berbagai sumber dikatakan bahwa singa utara bersurai ikal dan berkaki 4. Penampilan singa utara lebih terlihat alami dan lebih mirip dengan hewan singa. Sementara itu, singa selatan memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara 2 atau 4 kaki. Dengan kepala singa selatan juga dilengkapi dengan tanduk. Pelengkap tarian barongsai adalah suara kembang api. Ini pasti kalian yang sudah pernah menonton barongsai pasti akan mendengarkan suara kembang api di saat pertunjukan barongsai itu sendiri. Ditambah dengan suara pukulan simbal, pukulan gong, dan tidak lupa dengan pukulan gendang. Biasanya ikut menyertai adegan yang samarak ini. Setiap gerakan singa punya irama musik khusus. Musik akan mengikuti gerakan singa. Suara drum mengikuti singa, sementara simbal dan gong mengikuti pemain gendang. Dilansir dari laman Nelson online, sepanjang pertunjukan, singa meniru berbagai suasana hati serta menunjukkan gerakan fisik serupa dengan suasana hati tersebut. Singa jadi terlihat hidup dengan gerakan tersebut. Tarian barongsai ini akan menggabungkan seni dengan sejarah serta gerakan kungfu. Biasanya para pemain kungfu dan sekelompok penari singa terdiri dari sekitar 10 orang. Gerakan singa utara dan selatan tidaklah sama. Singa selatan terkenal dengan gerakan kepala yang keras dan melonjak-lonjak seiring tabuhan gong dan tambur. Sementara singa utara cenderung lebih lincah serta penuh dinamika. Salah satu gerakan wajib barongsai, yaitu yang merupakan klimaks dramatis barongsai, ini juga sebagai puncak dari atraksi barongsai, adalah saat singa memakan amplop. Amplop ini berisi uang. Biasanya amplop-amplop ini ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, yang membuat pemain barongsai ini tertantang dan sebagai penonton akan terhibur dengan atraksi yang sangat hebat, yaitu mengambil amplop-amplop yang biasanya ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Di atas amplop biasanya disertai sayuran selada air sebagai pelambang hadiah bagi sang Shin. Itulah teman-teman, sejarah singkat munculnya kesenian barongsai yang sampai saat ini masih bisa menghibur masyarakat kita. Untuk sobat semua yang ingin menonton atraksi barongsai, mungkin saat ini tidak ada atau tidak ada pertunjukan karena adanya wabah virus COVID-19 ini, karena kerumunan-kerumunan harus dihindari untuk memutus virus corona ini. Teman-teman bisa nonton di channel ini karena banyak sekali pertunjukan barongsai yang sudah kami liput. Untuk itu, semoga terhibur dengan adanya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.